1971 setelah berpisah, 21. Qingqing, ini benar-benar kamu. Liu Yu tidak berbohong, kamu memang tinggal di sini. Pria di depan pintu itu masih mengenakan syal dan tersenyum cerah. Melihatnya agak mengira, pria itu bahkan melepas syal sambil tersenyum. Kenapa? Setelah setahun tidak bertemu, kamu tidak akan mengusirku, kan? Bukan, itu. Kenapa kau di sini? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, wajahnya masih sedikit mengejutkan. Kenapa? Kamu yang mengendarai Amerika. Kamu bisa datang, aku tidak bisa. Ni Zining memandangnya sambil tersenyum, dan menyadari bahwa selain terkejut, wajahnya juga sedikit menolak. Sangat aneh. Kenapa? Apakah kamu tidak nyaman sekarang? Aku akan datang lain hari. Tidak, masuklah. Gu Qingqing mundur memilih dan membukakan pintu untuknya. Ni Zining mungkin merasa malu, dan menambahkan sambil masuk. Maaf, awalnya memesan hotel, siapa tahu sistem hotel salah memasukkan dan membatalkan kamar. Baru-baru ini, karena dianugerahi Oscar, banyak turis juga datang, dan hotel-hotel di kota itu sedikit lebih baik. Aku memesan yang lain dan sangat dekat denganmu. Aku datang untuk meminta segelas air. Aku akan pergi nanti. Apa aku akan mengganggumu? Tidak apa-apa. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan melihat koper di belakangnya. Ni Zining memasuki pintu sambil berkata, apakah ini rumah barumu? Aku ingat kamu pergi ke Los Angeles. Bagaimana kamu bisa ke San Francisco? Alasan pekerjaan. Karena dia diizinkan masuk, Gu Qingqing juga melakukan persahabatan sebagai tuan tanah. Ni Zining meletakkan kopernya di samping, ia memutar dan menuangkan segelas air hangat untuknya. Petik 2. Ni Zining mengangguk. Terima kasih. Dia benar-benar berdiri di pintu dan mengambil cangkir, lalu menengadahkan kepalanya dan meminum segelas air. Gu Qingqing menuangkan segelas air lagi, ia meminumnya lagi, dan setelah minum 3 gelas, barulah ia merasa tenang. Setelah selesai minum, dia masih merasa malu. Maaf, aku baru saja naik pesawat dan pergi ke hotel. Setelah berdebat dengan resepsionis, aku langsung pergi ke sini. Petik 2. Gu Qingqing baru menyadari bahwa meskipun ia masih sangat rapi, ia tidak memiliki pengikut di sekitarnya, tidak ada penerimaan mobil khusus, dan tidak ada pelayan yang mengikutinya. Ia sudah lama mendengar bahwa Ni Zining dan Su Zijin telah putus, dan kerjasama antara keluarga Ni dan keluarga Su juga telah berakhir. Dengan sifat keluarga Su yang ceroboh, tentu saja mereka menekan keluarga Ni secara menyeluruh. Keluarga Ni memang bukan keluarga Su yang terbaik, dan sekarang keluarga Ni tiba-tiba menjadi tegang. Tapi Ni Zining sepertinya tidak memiliki ide untuk kembali bersama Su Zijin. Tanpa uang, ia dengan cepat menjual perusahaan, pindah dari rumah besar, memecat pelayan, dan menggunakan uang itu untuk transformasi bisnis perusahaan. Melihat Ni Zining lagi, meskipun dia tampak sedikit lebih mengantuk dan orang itu hitam dan kurus, tetapi dia tampak jauh lebih bersemangat, dan matanya tajam meskipun dia lelah. Ni Zining menatapnya dan mengerutkan kening. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Kamu masih mau minum air? Ni Zining tertawa terbahak-bahak, ada sesuatu yang tidak dia miliki di masa lalu. Tidak perlu. Gu Qingqing juga melihat Gu Qingqing dengan serius dan mengerutkan kening. Ada apa? Ni Zining juga mengangguk. Petik 2. Ya, kulihat wajahmu memerah dan tubuhmu gemuk. Sepertinya kamu memang lebih bahagia setelah melarikan diri dari kepungan. Gu Qingqing baru saja ingin memarahinya, tapi sepertinya ada orang lain di luar. 1972 setelah berpisah, 22. Ni Zining biasanya bertanya, siapa? Langkah kaki di luar berhenti, dan dengan cepat ditarik kembali. Ni Zining tiba-tiba menyadari ada yang salah, dan segera menoleh. Apakah aku salah? Memungkinkan aku mendatangkan kembali. Sudah begitu malam, seharusnya dia adalah pacarnya. Suara langkah kaki memang tidak seperti suara perempuan. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Apakah Lin Zui datang pada saat ini? Dia merasa sedikit tidak senang karena sebelumnya dia juga memiliki catatan tinggal di depan rumahnya. Tidak apa-apa. Dia menenangkan kepalanya. Sejujurnya, dia masih sedikit berterima kasih kepada Lin Zui. Meskipun dia memanfaatkan pikirannya, dia juga telah banyak membantu. Jika bukan karena infrastruktur dengan Leng Xicheng, pria itu membantu tanpa perhitungan, malah akan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi meski begitu,
dia tidak tahan dengan perilaku Lin Zui. Sejujurnya, ia datang untuk membahasnya di malam hari. Entah karena apa, ia adalah seorang pria dewasa, perilaku ini sangat tidak pantas, sama saja dengan memahaminya. Meskipun dia bisa memahami pemanfaatannya untuk dirinya sendiri, hal itu sudah hampir mencapai intinya untuk melakukannya. Apa yang benar-benar baik-baik saja. Jika bukan karena itu, tidak baik membuat orang salah paham. Setelah Ni Zining selesai berbicara, dia melirik Gu Qingqing sambil tersenyum dan berkata, aku juga sudah selesai minum air, dan sudah menyelesaikan pembicaraan di masa lalu. Sudah larut, istirahatlah dengan baik. Aku naik pesawat selama lebih dari 10 jam dan ingin pergi ke kasur hotel untuk tidur nyenyak. Sampai jumpa. Petik 2. Yah, istirahatlah dengan baik. Kita bisa berkumpul lagi jika ada waktu. Gu Qingqing juga tidak sungkan padanya. Pertama, ia tidak bisa menerima tamu terlalu malam, dan kedua, Ni Zining juga perlu istirahat untuk waktu yang lama. Selain itu, ia merasa sedikit tidak nyaman karena masalah Lin Zui yang terjadi, juga tidak terlalu ingin menjaminnya. Oke, Ni Zining juga tersenyum, lalu berbalik dan keluar. Gu Qingqing mengantarnya ke pintu, melihatnya berjalan ke pintu dengan membawa barang bawaan, mengganti tangan, dan menarik pintu dengan satu tangan, seolah-olah ia akan menutup pintu setelah mengucapkan selamat tinggal kapan saja. Petik 2. Ni Zining mengamati selama beberapa detik, tiba-tiba meletakkan kopernya dan berjalan ke arahnya. Gu Qingqing sedikit bingung, ada apa yang tertinggal? Tetapi Ni Zining langsung berjalan ke arahnya, mengulurkan tangan dan memeluknya. Gu Qingqing terkejut. Ketika dia ingin berbicara, Ni Zining berbicara di sana. Sang Xia sangat senang melihatmu seperti ini sekarang. Senang mengetahui kehidupan Anda baik. Saya mendengar bahwa Anda mandiri dan bekerja dengan baik. Selama itu lebih baik dari yang kujalani. Gu Qingqing mendengar apa yang dia katakan, dan tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sementara waktu, bahkan penolakan asli dan sedikit ketidaknyamanan yang hilang. Tapi Ni Zining dengan cepat melepaskan pelukannya dan mundur memilih. Jika suatu hari nanti kamu akan menikah, ingatlah kirimkan undangan untuk teman lamaku ini. Saya bisa menuliskan bahwa saya telah berlatih minum tahun ini. Jika calon suamimu tidak bisa minum dariku, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Gu Qingqing menatapnya, wajahnya masih tersenyum, tidak ada jejak pencarian dan penjatahan di matanya. Ada yang hanya berkah murni, mungkin baru saja ditabrak oleh Lin Zui, dan dia masih menghargai perasaan murni ini. Dia mengangguk. Ni Zining mundur satu langkah, melambai ke dalam mobil, mobil itu melaju, dan dengan cepat menghilang. Gu Qingqing juga berbalik dan pergi, tetapi ia tidak menyadari ada mobil yang berhenti di sudut. 1973 setelah berpisah, 23. Mobil ini tidak menyalakan lampu, jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, Anda tidak akan pernah menemukan mobil yang diparkir di sini. Hanya ada sedikit cahaya kecil seperti kunang-kunang yang menyala di dalam mobil, dan itu adalah cahaya yang menyala dari gulungan rokok. Gu Qingqing mengucapkan selamat tinggal kepada Ni Zining dari pintu, dan terus bekerja sampai dia masuk. Dia bekerja sampai larut malam, membersihkan barang-barangnya, dan akhirnya mematikan lampu untuk tidur. Mobil ini tidak bergerak, dan tidak mengemudi perlahan sampai lama kemudian. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada sebuah mobil di sini yang berhenti begitu saja di pinggir jalan dan mengamatinya dari jarak jauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Gu Qingqing pergi ke kantor sesuai dengan jam kerja sebelumnya. Hari ini dia ada 2 pertemuan dan diskusi kelompok. Ketika itu, dia menyiapkan 2 tumpukan bahan. Ketika rekan kerja melihatnya, mereka semua mulai bercanda. Yo, Brigitte, apakah kamu ingin berhati-hati? Hari ini sepertinya pelanggan tidak terlalu ketat. Ini adalah pelanggan lama yang telah bekerja sama dengan kami. Dan bisnis ini tidak memiliki banyak uang. Wakil itu mengetuk meja dengan ujung pena. Apa yang kamu tahu? Tentu saja, pekerjaan harus dilaksanakan 100%, dan pelanggan lama harus lebih menjaganya. Gu Qingqing tidak menjawab. Dia hanya mengatur pekerjaannya dengan baik dalam diskusi kelompok. Ketika rapat umum diadakan sore hari, dia juga membawa banyak bahan ke pintu. Konferensi sudah setengah jalan, dan pintu ruang konferensi terbuka. Segera setelah itu, atasan Lin Zui dan cabang kantor pusat lainnya masuk, dan Lin Zui memimpin dan berjalan di depan. Ketika melewati Gu Qingqing,
ia juga tidak meliriknya dan langsung berjalan ke tempatnya, memberi isyarat kepada semua orang untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, ia membuka dokumen tugas dan melaporkan diskusi tentangnya oleh sekretaris di sebelahnya. Gu Qingqing tidak memperhatikannya secara khusus, tetapi ia harus memperhatikannya lagi karena ia duduk tepat di seberang kursinya. Melihat ekspresinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajahnya masih tersenyum ramah. Gu Qingqing pun mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke berkasnya. Setelah pertemuan, Lin Zui dikelilingi oleh banyak orang dan tidak bisa pergi. Gu Qingqing perlahan-lahan mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai, ia melihat ke arah yang berlawanan dan tidak ada tanda-tanda akan bubar. Dia mengerutkan kening, memasukkan surat pengunduran diri kembali ke dalam tas, kemudian mengambil folder dan keluar. Baru saja berbalik, suara Lin Zui di belakang teringat. "Nona Gu, tolong pergi ke kantorku sebentar lagi." Gu Qingqing menoleh, semua orang di ruangan memandangnya. Dia sedikit mengernyit. Ketika dia ingin mengatakan bahwa dia menunggu di luar, Lin Zui menambahkan. "Aku tidak punya banyak urusan di sini, jadi tunggu-tunggu di samping." Gu Qingqing harus menunggu di satu sisi, Lin Zui dan yang lainnya berbicara tentang urusan bisnis, jadi ia hanya bisa berdiri di sisi dengan bodoh. Ada beberapa mata aneh di sekitarnya yang menatapnya, matanya menyapu beberapa kali, dan ada sedikit makna di matanya. Dia mengabaikannya dan menunggu di samping untuk waktu yang lama. Akhirnya Lin Zui bubar. Pada akhirnya, para eksekutif itu lewat satu per satu dan meliriknya beberapa kali. Lin Zui jarang datang ke perusahaan, apalagi dekat dengan wanita lain. Sekilas, dia bertemu dengannya. Gu Qingqing terlalu malas untuk menjelaskan. Ia menunggu sampai hanya ada mereka berdua di ruang konferensi. Ia melangkah maju dan mengeluarkan surat pengunduran dirinya. 1974 setelah berpisah, 24. Lin Zui berkata sama sekali tidak mengejutkan. Ia mendongak dan meliriknya, tetapi tidak menerima surat pengunduran dirinya. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Tangannya yang memegang surat pengunduran diri masih membeku di udara. Ia hanya meletakkan surat itu di atas meja dan mendorongnya ke depannya. Ia menekankan sekali lagi, "Direktur Lin, saya ingin mengecewakan diri sendiri." Lin Zui bahkan tidak melihat surat pengunduran dirinya, dan melihat ekspresi Gu Qingqing saat ini. Semakin dia tidak mengikuti ekspresi tenang dan tenang yang sebelumnya dia merendahkan diri, semakin menunjukkan bahwa sikapnya saat ini sangat serius. Dia tidak melihat surat pengunduran dirinya dan hanya keuangannya saja. "Jika kamu melakukannya kemarin, aku sangat menyesal. Saya akui, saya memang sedikit ingin melihat pemikiran Leng Xicheng. Tidak menjaga emosi Anda, maaf." Gu Qingqing tidak menyangka, ia mengakuinya dengan begitu cepat. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berbicara. Dia merasa sedikit lega, kemudian menenangkan kepalanya. "Bukan hanya karena ini. Itu karena apa?" Lin Zui berdiri. "Aku merasa sangat menyesal. Aku mengecewakan kepercayaanmu. Kami adalah teman, tetapi saya masih egois ketika kami bergaul." Dia terkekeh sambil memikirkan dirinya sendiri. "Aku pasti gila. Selama kita kenal, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Tentu saja, aku juga memiliki sedikit keegoisan, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Apakah kamu tidak akan memperlakukanku sebagai teman di masa depan? Jika aku tidak menganggapmu sebagai temanku, aku tidak akan berdiri di sini dengan tenang dan berbicara denganmu dengan tenang." Gu Qingqing menoleh, "Tadi malam, apakah kamu pergi ke dekat rumahku?" Tidak peduli apakah dia berjongkok atau ingin berbicara, perilaku seperti itu membuatnya terasa sangat berbeda. "Apa kemarin malam?" Lin Zui tampak terkejut. "Tadi malam, bukankah kamu ada di dekat rumahku?" Gu Qingqing juga terkejut, "Wei bukan hanya kemarin, tapi juga sebelumnya." Lin Zui mengernyit. "Aku akui, beberapa hari yang lalu, saat aku mengantarmu pulang, aku takut kamu tidak akan aman tinggal sendirian. Tapi setelah kamu benar-benar mengunci pintu, baru masuk. Tapi kemarin, aku sudah melakukan hal seperti itu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku ingin pergi mencarimu dan takut dimarahi olehmu. Kemarin bukan dia." Gu Qingqing tercengang. Salah satu alasan mengapa dia dengan tegas ingin melemahkan dirinya adalah karena dia tidak ingin perjanjian dengan Lin Zui menjadi rumit. "Saya pikir seorang pria muncul di dekat apartemen wanita lajang pada malam hari, meskipun tidak ada apa-apa, dia selalu merasa sedikit canggung."
Tapi tidak disangka, bukan dia yang datang. Untuk sesaat, dia merasa sedikit malu. Untungnya, dia masih bertanya-tanya dengan percaya diri apakah Lin Zui berkeliaran di dekat rumahnya setiap hari, tetapi dia tidak mengira itu bukan dia. Apakah ada orang yang mengincarmu? Ini bukan rumah tangga, bahkan jika komunitas tempat Anda tinggal lebih aman, Anda tidak dapat mengabaikannya. Lin Zui mengernyit. Lebih baik lapor polisi. Petik 2. Lapor polisi. Gu Qingqing merasa terlalu berlebihan. Jika bukan karena Lin Zui, ia adalah penyewa yang miskin dan tidak memiliki dua kekayaan, yang akan mengawasinya. Tiba-tiba, seseorang terlintas di benaknya. Meskipun ia langsung menyangkal pada detik berikutnya ketika sosok itu muncul, tanpa disadari sosok pria itu menjadi semakin jelas. Jangan-jangan, lelaki yang kemarin muncul di dekat rumahnya, benar-benar, Collins. 1975 setelah berpisah, 25. Nona Gu, ada apa denganmu? Nona Gu, Lin Zui melihatnya berpikir, dan itu agak aneh. Ah, jangan apa-apa. Gu Qingqing menenangkan dirinya. Apa yang sedang dia pikirkan? Jelas-jelas sudah lama bercerai, dan sesekali dia masih melihat beritanya di berita. Wanita di sekitarnya tidak pernah putus. Jika dia benar-benar menyukainya, dia tidak akan membunuh ayahnya untuk sementara waktu, juga tidak akan selalu bersikap dingin dan kejam padanya setelah menikah. Dan mereka sudah bercerai selama lebih dari setahun. Jika dia benar-benar mencintainya, bagaimana dia bisa diam-diam tinggal di dekat rumahnya sekarang? Sejujurnya, dia lebih suka percaya bahwa pencuri muncul di dekat rumahnya daripada dia. Melihat perubahan ekspresinya, Lin Zui mungkin bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Dia mencoba membujuknya. Nona Gu, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Aku telah mengecewakan kepercayaanmu. Kelak, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi, dan aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Jika Anda masih berpikir saya tidak bisa dipercaya, Anda pasti ingin merendahkan diri, dan saya tidak akan memaksa. Namun, Anda bisa mendapatkan kualifikasi akademis Anda di Amerika Serikat selama 1 tahun. Selain belajar kurang di universitas pada paruh pertama tahun ini, ada juga bagian di perusahaan kami. Masih ada waktu dari kemudian, dan sesudahnya akan berakhir. Jika Anda benar-benar ingin pergi, saya akan mengambil surat pengunduran diri ini setiap bulannya, jadi jangan biarkan diri Anda sendiri. Gu Qingqing tidak berbicara, dan ada orang yang mengetuk pintu ruang konferensi. Kapan Anda selesai dengan urusan Anda? Ada pelanggan yang terdekat, itu berarti bukan pelanggan. Lin Zui segera berkata, biarkan mereka menunggu dulu. Aku butuh waktu. Dia memandang Gu Qingqing lagi. Nona Gu, apa kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Gu Qingqing sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia bekerja begitu banyak di perusahaan. Tidak ada keinginan dia untuk tidak segera datang besok. Perusahaan biasa harus berangkat selama 1 atau 2 bulan untuk meninggalkan pekerjaannya melalui proses, dan dia telah membuat rencana awal untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum pergi. Dia berpikir sejenak, jangan khawatir, aku sudah mengambil alih pekerjaan dan tidak akan meninggalkannya di tengah jalan. Bahkan jika aku ingin pergi, aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Tapi aku meminta izin Presiden Lin untuk tidak menerima tugas baru mulai sekarang. Selain itu, surat pengunduran diri itu juga ada padamu dulu. Jika aku menyesal di masa depan, kamu masih mau menerimaku, tentu saja kamu akan melakukan yang terbaik untuk bekerja untuk Sui. Lagi pula, dia telah membuat ringkasan, jadi dia tidak bisa begitu tidak berperasaan seperti dulu dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Dia tidak takut Lin Zui akan mengusirnya saat ini, dan tidak akan menyukainya. Meskipun memecatnya, dia memiliki tangan dan kaki, dan dia dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung padanya. Direktur Lin, jika tidak ada apa-apa, aku akan mundur dulu. Oke, Lin Zui juga mengalihkan perhatiannya, dan karena ini, dia tidak nyaman untuk menahannya lebih lama agar tidak menimbulkan lebih banyak rasa jijik. Namun, dia tidak bisa melepaskannya sekarang. Selama dia masih ada di sini, dia memiliki pegangan untuk menangani Leng Xicheng. Jika seseorang memiliki kekhawatiran, itu sama dengan memiliki kelemahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, Gu Qingqing tidak menyangka bahwa Lin Zui secara khusus mengatur kesempatan untuk bertemu dengan Leng Xicheng sebelumnya. Ia berbalik dan pergi sendiri,
Tetapi secara tidak sadar, ia dan Leng Xicheng bertemu secara langsung. Dan kali ini, dia tidak bisa melarikan diri. 1976 melihat kembali, 1. Gu Qingqing keluar kali ini untuk makan malam bersama Ni Zining. Ketika dia bekerja, dia mengundangnya keluar untuk makan malam. Gu Qingqing awalnya tidak ingin bepergian ke sana. Ni Zining berkata sambil tersenyum. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Jika tidak keluar malam ini, mungkin kita akan bertemu lagi beberapa tahun kemudian. Aku sudah bertanya secara khusus, dan aku mencari restoran termahal di sini, menunggumu untuk mentraktirku. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Tapi pekerjaanku. Aku baru saja makan malam dengan Direktur Lin. Dia bilang tidak pernah bekerja lembur di malam hari. Kamu sendiri yang berjanji untuk mentraktirku makan sekali. Kamu tidak mungkin mengabaikan hutangmu, kan? Alis Gu Qingqing berkerut lebih dalam. Ia berpikir bahwa ia telah menerima banyak kebaikan dari Ni Zining sebelumnya dan hanya keluar untuk makan. Dan selama bertahun-tahun, Ni Zining tidak pernah meminta untuk melakukan sesuatu. Ia berpikir dan mengangguk. Ni Zining mengangguk. Kalau begitu, aku akan memesan makanan. Apakah kamu tidak ingin tidak datang? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Restoran yang dipilih Ni Zining adalah restoran bintang 3 Michelin yang sudah mapan. Di antara salah satu hotel terbaik di San Francisco, biasanya banyak selebriti dan bintang seni pertunjukan. Ni Zining masih tersenyum ketika menyambutnya. Melihat bahwa kamu sangat baik akhir-akhir ini, aku harus memerasmu hari ini. Konon banyak yang jelas akan datang. Gu Qingqing mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Restoran malam ini direkomendasikan oleh Lin Zui. Ni Zining menjawab, tidak, dia merekomendasikan masakan kanton lain. Aku pikir aku harus makan makanan khas di sini, jadi aku menemukan yang lain. Ada apa? Kenapa tiba-tiba teringat dengan Lin Zui? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ini tidak direkomendasikan oleh Lin Zui. Yang dia tidak tahu adalah Ni Zining memang berkonsultasi dengan restoran Lin Zui, dan yang dia rekomendasikan memang restoran kanton, tetapi sebelum dia pergi, dia secara tidak sengaja mengatakan, sebelumnya, aku dan Nona Gu pergi ke sana hotel sedang rapat, dia selalu mengatakan bahwa dia ingin makan di restoran ini. Konon itu adalah bintang 3 Michelin, dan rasanya cukup enak. Tapi toko ini sangat populer, dan saya tidak bisa makan untuk waktu yang lama tanpa membuat janji terlebih dahulu, kecuali jika saya menemukan berbicara. Jadi dia telah beberapa kali dan belum pernah ke sana. Terutama hari ini, dia masih lebih istimewa. Sayangnya saat ini, dia masih harus bekerja di perusahaan. Ini lebih istimewa, hari ini setahun yang lalu, dia terbang ke Amerika Serikat. Setelah Ni Zining mendengarnya, dia mengingatnya di dalam hatinya, dan ketika dia berbalik, dia menemukan seorang teman untuk memesan tempat melalui berbagai hubungan. Teman saya juga mengatakan bahwa hari ini ada acara di hotel, dan sangat jarang memesan tempat yang dekat dengan gerbang. Gu Qingqing masih belum tahu, Ni Zining juga berkonsultasi dengan Lin Zui satu pertanyaan. Qingqing, apakah dia berencana untuk tinggal di sini di masa depan? Dia tinggal sendirian. Lin Zui mengerti apa yang dia maksud, dan dengan sengaja berpura-pura tidak mengerti dan berkata. Ya, setelah dia datang, dia mulai belajar, dan kemudian dia bekerja dengan kesal. Ada banyak orang di perusahaan yang menyukainya, dan dia juga mengatakan bahwa dia harus fokus pada pekerjaan. Meskipun tidak ada sisa wanita di Amerika Serikat, dia cukup sulit untuk bekerja sendiri. Jadi tidak punya pacar, pikiran Ni Zining sedikit hidup. Meski sampai sekarang, perasaan terhadapnya terus-menerus memudar seiring berjalannya waktu. Tapi jika masih ada kesempatan untuk melanjutkan hubungan di dekatnya, bisa dikatakan sudah selesai. 1977 melihat kembali, 2. Untuk makan malam ini, dia juga menyiapkan beberapa kali. Jika nanti dia berjanji pada dirinya sendiri, dia akan segera menyiapkan kejutan. Dia sekarang sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk berkeluarga. Jika orang itu adalah dia, itu benar-benar bagus. Tentu saja, jika dia tidak menyetujui permintaannya, tidak ada apa-apa. Dia telah ditolak berkali-kali olehnya dan tidak peduli untuk terakhir kalinya. Keduanya sampai di hotel dan melihat banyak selebriti masuk dan keluar. Sebelum memasuki gerbang dan masuk ke lift, berulang kali dipastikan bahwa mereka memang memesan tempat hari ini, sehingga ada pelayan yang membawa mereka ke restoran.
Keduanya duduk, Ni Zining masih tersenyum dan berkata, untungnya, aku sudah membuat janji sebelumnya. Ada begitu banyak orang hari ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat bintang Hollywood di sini. Gu Qingqing hanya tersenyum. Aku ingin melihat bintang beberapa hari yang lalu, kenapa aku tidak melihatmu mendapatkan tiket? Salah satu alasan dia bersedia keluar untuk makan malam bersama Ni Zining hari ini adalah karena penghargaan Oscar telah berakhir, dan Su Zipei menyesal tidak memenangkan penghargaan Oscar. Namun, film yang dia bintangi memenangkan beberapa penghargaan Oscar, dan kemampuan aktingnya juga mendapat pujian yang konsisten. Terutama, dia adalah aktor nasional Tiongkok pertama yang dinominasikan untuk Oscar. Bahkan jika dia tidak memenangkan penghargaan, dia langsung menjadi salah satu superstar kelas 1 di Tiongkok. Namun, Oscar sudah berakhir, dan mungkin dia sudah kembali ke China saat ini. Ketika ia kembali ke Tiongkok, diperkirakan Leng Xicheng juga akan kembali dalam waktu dekat. Mereka berdua tidak ada di sana. Tampaknya, mereka telah dicekik oleh takdir dan akhirnya bisa bernapas lega. Kamu tidak mengerti, duduk di auditorium dan memberi penghormatan kepada para bintang itu, rasanya berbeda dengan pertemuan dalam hidup. Saya tidak ingin melihat ketika bintang-bintang itu paling glamor di karpet merah, tetapi mereka menyukai pertemuan yang tidak disengaja dalam hidup mereka. Ini bukanlah keindahan nyata yang dimodifikasi dengan cermat, tetapi perasaan orang biasa untuk hidup. Gu Qingqing tanpa sadar memikirkan Leng Xicheng. Baginya, Leng Xicheng adalah bintang yang bersinar di panggung yang sangat dinantikan. Ia sangat tertarik ketika melihatnya sekali. Dia masih dengan polos berpikir bahwa jarak antara mereka adalah jarak lurus pendek di atas dan di bawah panggung. Kemudian dia tahu bahwa meskipun sudah menikah, orang yang tidak cocok tetap akan merasa sakit bersama. Tidak sebaik saat itu, dia telah jauh menjadikan cahaya bulan di hatinya. Gu Qingqing tersenyum. Kamu ingin makan apa? Aku yang tertarik, tapi jangan menghemat uang untukku. Bukankah kamu selalu ingin makan di sini? Tidak, berapa banyak? Gu Qingqing bingung. Kapan aku ingin datang? Ni Zining agak aneh, tapi dia tidak terlalu menyarankannya. Mungkin gadis itu berkulit tipis. Keduanya memanggil pelayan. Dia memesan hidangan yang dia pesan sesuai rencana, dan keduanya duduk dan miring. Mungkin karena Lin Zuyi tidak ikut campur dalam pengaturan kali ini, setelah bertahun-tahun berteman dengan Ni Zining, Gu Qingqing secara bertahap mengendurkan sarafnya. Begitu hidangan datang, beberapa jenis anggur merah untuk hidangan tambahan juga diganti. Setelah minum selama 3 ronde, wajah Ni Zining juga agak memerah. Dengan kekuatan anggur, ia mengulurkan tangannya ke meja dan menggenggam tangan, mengumpulkan keberanian dan berkata, Qingqing, ada yang ingin aku katakan padamu. Gu Qingqing mengangguk, ia menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara lift di depan pintu. Sosok yang tidak asing masuk. 1978 melihat kembali 3. Tidak ada yang memperhatikan kedua orang ini. Gu Qingqing sedang merawatnya. Ni Zining menggenggam tangannya erat-erat, dan telapak tangannya berkeringat. Dia baru saja berpikir bahwa dia hanya asal bicara. Tidak masalah jika dia ditolak, tapi sepertinya dia masih sedikit malu. Ada apa? Katakan. Semakin Gu Qingqing mengatakannya, semakin dia tidak bisa mengutarakannya. Terutama ketika melihat mata Gu Qingqing, ia tidak bisa berkata apa-apa. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama dan berkata, apa itu? Aku akan melihat apakah hidangan di sana sudah selesai. Setelah berbicara, dia buru-buru bangkit dan berjalan dengan terburu-buru. Dia tidak sengaja menabrak meja dan menjatuhkan gelas anggur di atas meja. Anggur di dalamnya tumpah ke lantai. Dia tidak banyak bicara dan buru-buru bangkit. Melihat dia pergi, senyum di wajah Gu Qingqing berangsur-angsur menghilang. Faktanya, pada saat pertama Ni Zining duduk, dia mungkin telah menebak apa yang ingin dia katakan. Selama bertahun-tahun, hanya ada Leng Xicheng di matanya. Ni Zining baik-baik saja, tetapi tidak ada perasaan atau tidak ada perasaan. Selain itu, meskipun keluarga Ni sudah jatuh, dengan sikap orang tuanya, dia mungkin tidak akan bertahan seumur hidup, jadi mengapa dia harus membuat keluarga Ni memiliki konflik lagi? Namun jika dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, ketika dia belum bercerai, dan dia masih memiliki pertunangan, tentu saja dia perlu menolak sedikit lebih keras. Dan sekarang, mungkin ada lebih banyak hal yang telah dia alami,
dia sekarang hanya berharap persahabatan dengan Ni Zining tidak akan berakhir dengan mudah. Benar saja, Ni Zining segera kembali. Wajahnya tenang, tetapi manset dan kerahnya sepertinya memiliki noda air. Jelas, ia baru saja pergi ke kamar mandi untuk mencuci dan menenangkan wajahnya. Setelah duduk, dia memegang cangkir dan meminum anggur merah yang belum habis. Sepertinya suhu dingin menenangkan perilakunya, dan alkohol panas merangsang nyalinya. Ia berkata, "Qing Qing, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan kamu tahu orang seperti apa aku. Aku akui, aku bukanlah orang yang sangat mampu, aku selalu menatap semuanya, aku masih sedikit. Bagaimana mengungkapkan, berbicara dengan baik adalah perhatian, dan memikirkan emosi orang lain. Apa yang saya katakan tidak enak didengar adalah bahwa saya ragu-ragu. Saya selalu diombang-ambingkan oleh pikiran orang lain. Bahkan jika saya ingin melawan, saya sering juga berakhir dengan kegagalan. Aku tidak tahu pernah menghasilkan uang, menyebabkanmu, maafkan aku." "Tidak apa-apa." Gu Qingqing menenangkan kepalanya. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan dia sudah melupakannya. "Jika aku tahu ibuku pernah melakukan ini, aku pasti tidak akan memutuskanmu sampai mati. Aku juga tidak akan pergi ke luar negeri, apalagi, Leng Xicheng tidak akan menikahimu dengan bingung." Petik 2. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Melihat wajahnya yang memerah dan matanya juga berkaca-kaca, ia tahu bahwa ia terlalu banyak minum. Ia pun menyerahkan air putih itu. "Minumlah air putih. Pelepas anggur." "Tidak perlu." Ni Zining menenangkan kepalanya. Ia mengambil anggur merah yang telah dibuka di rak anggur di satu sisi, menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan terburu-buru. "Di rumah, ayah dan ibu tidak bisa menjadi Tuhan saya. Saya akhirnya bisa sendirian sekarang. Meskipun situasi keluarga Ni benar-benar tidak terlalu baik, tetap tidak ada masalah untuk menghidupi sebuah keluarga kecil. Sekarang keluarga Ni kekurangan seorang nyonya rumah, kamu." 1979 melihat kembali 4. Dia baru saja mengatakan, "Kamu," mungkin karena dia baru saja minum terlalu banyak, dia seperti tersedak dan batuk. Gu Qingqing bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" "Tidak, tidak apa-apa, uhuk." Meski tidak ada masalah, tapi dia menutup mulut dengan tisu di satu tangan dan batuknya menjadi lebih parah. "Apa kamu baik-baik saja?" Gu Qingqing segera menyerahkan tisu padanya, Ni Zining mengambilnya dan menutupi mulutnya. Ia tidak merasa lega sama sekali, namun malah semakin parah. "Tidak, tidak, aku akan segera kembali." Ni Zining terbatuk semakin parah, dan air mata batuknya keluar. Dia hanya bangkit, menutupi tubuhnya dengan sapu tangan dan kertas, dan langsung bangkit dan pergi ke kamar mandi. Gu Qingqing melihat punggungnya yang terburu-buru, dibandingkan dengan kebingungan sebelumnya, sepertinya hanya sedikit malu saat ini. Dia menenangkan kepalanya, dan dia mendengar apa yang dikatakan Ni Zining. Tidak lebih dari mengatakan bahwa dia bukan lagi orang malang yang dikendalikan oleh orang tuanya dan tidak bisa otonom. Meskipun situasi keluarga Ni tidak baik setelah tidak ada dukungan dari keluarga Su, tapi sekarang dia sudah cukup mandiri dan cukup otonom untuk mandiri. Terutama masalah pernikahan, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Yang tidak dia tahu adalah masalah terbesar antara dia dan dia bukanlah orang tuanya, Su Zijin, atau bahkan Leng Xicheng, tetapi karena dia sama sekali tidak menyukainya. Kesukaannya selalu ada di antara teman-teman, bahkan jika dia benar-benar terpisah dari Leng Xicheng, dia tidak menyukainya. Jika mereka berjanji untuk bersama, itu bahkan lebih tidak adil baginya. Dia menunggu di kursinya, malam hari di luar tampak kabur. Lokasi ini dekat dengan panggung tengah dan bisa melihat situasi di seluruh restoran. Banyak restoran di Amerika Serikat akan diubah menjadi bar pada malam hari, begitu juga di sini. Makan malam sedikit terlambat. Panggung tengah dibersihkan. Bar malam Dej dan band juga mulai masuk, pita lampu di atasnya mulai berkedip, dan lampu neon berputar, menggambarkan dunia yang kabur. Ada lebih banyak orang yang masuk dan keluar dari restoran. Tidak heran Ni Zining mengatakan bahwa restoran tidak mudah dipesan. Ada pesta besar malam ini untuk melihat tamu yang masuk dan keluar. Baik bintang seni pertunjukan atau generasi kedua yang kaya. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang datang dan pergi sampai dia melihat kota Lengxi. Leng Xicheng tidak datang sendirian, ia juga mengikuti seorang wanita muda dan cantik, bukan Su Zipei. Tapi sepertinya dia cukup dekat dengan wanita ini.
Dia berjalan masuk sambil bergandengan tangan. Dari waktu ke waktu, dia berbicara dengan ekspresi santai di wajahnya. Wanita itu mengenakan rompi cerpelai di bagian luar, gaun pribadi di dalamnya, sepasang sepatu hak tinggi yang sangat tinggi, dan rambut panjang terurai, tetapi dia terlihat murah hati, dan terlihat luar biasa. Dia dan Lengxi tiba di tengah, pelayan membawa mereka ke tengah VIP di ruang pribadi. Gu Qingqing duduk di belakang mereka dan bisa melihat setiap gerakan mereka. Hampir seluruh wanita itu menempel di tubuh Lengxi Cheng. Bahkan karena musik di restoran terlalu keras, para tamu membuat cuplikan, tapi mereka berdua memang sangat dekat. Mungkin tidak ada yang lain, tapi ini adalah Lengxi Cheng. Dia dulu memiliki begitu banyak pasangan wanita, termasuk Su Zipei, setidaknya di depan orang, semuanya patuh dan terlihat sangat sopan. Dia belum pernah melihat Lengxi Cheng seperti ini. Setelah menunggu beberapa saat, orang itu semakin banyak, dan itu juga lagu lain. Wanita itu diundang untuk melepas mantelnya dan naik ke atas panggung dengan gaun pribadinya. 1980 melihat kembali, 5. Dia naik ke atas panggung dan sesekali menoleh dan mengulurkan tangan untuk melihatnya, seolah mengundangnya ke atas panggung. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat dirinya bersandar nyaman di sofa kulit dengan kaki panjang yang disilangkan dengan santai. Satu tangan diletakkan di sandaran kursi, dan tangan yang lain menggoyangkan cangkir dengan lembut, dan Anda juga bisa melihat kepala rambut hitam yang menyegarkan, seolah mengangguk dengan irama. Jelas, dia sangat nyaman sekarang. Para wanita di atas panggung menari dengan tepat. Meskipun mereka menari bersama pasangan pria lain, mereka tidak merasa sedikit pun. Meski ruang makan kurang terang, tapi Gu Qingqing masih bisa melihat wanita ini memiliki pinggang ramping dan kaki ramping. Rambut panjang keriting mikro berwarna merah muda berkibar tertiup angin dengan titik menarinya. Dia terlihat antusias, bersemangat dan percaya diri, jenis Su Zipei. Setelah lagu itu selesai, dia menginjak sepatu hak tinggi dan berkeringat, lalu berjalan cepat ke sisi Lengxi Cheng. Gu Qingqing tidak bisa melihat dengan jelas penampilan Lengxi Cheng saat ini. Ia hanya bisa melihat wanita itu tersenyum dan terus berbicara. Anggur merah Lengxi Cheng tidak diminum, jadi ia langsung menyerahkannya kepadanya, dan ia pun meminumnya sambil tersenyum. Setelah itu, kedua orang itu masih sangat dekat dan berbicara dengan suara rendah dari waktu ke waktu. Sejujurnya, Gu Qingqing merasa sedikit iri. Dia belum pernah melihat Lengxi Cheng memperlakukan seorang wanita dengan begitu lembut dan begitu sopan, bahkan ketika berhadapan dengan Su Zipei dan Chen Wenji, tidak peduli secara pribadi, tidak peduli seberapa besar pertengkaran mereka di permukaan, itu benar-benar tidak pernah terdengar. Selain itu, ia jelas tidak menyayangi adiknya atau temannya. Wanita itu menyukai ekspresi wajahnya. Ia bisa melihatnya dengan jelas dalam jarak beberapa meter. Dia tidak mungkin tidak tahu. Gu Qingqing tertawa sedih. Ia sekarang bermaksud lembut pada siapa, sepertinya tidak ada ringkasan dengan dirinya sendiri. Pacarnya saat ini seharusnya Su Zipei kan? Dia selalu berpikir bahwa dia dan Su Zipei begitu sulit untuk bersama, dan mereka harus lebih menghargainya. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk mengingatkan orang lain, dan segera menjadi fokus penonton. Setelah lagu lain, tiba-tiba menjadi lagu piano yang menenangkan. Di belakang piano putih di samping panggung restoran, tampak seseorang duduk dengan jas dan memainkan musik yang menenangkan. Setelah intro, seorang pria mulai bernyanyi, lagu terkenal, The Dia. Dia mungkin menjadi wajah aku bisa, te lupa, jejak kesenangan atau penyesalan. Ini adalah lagu tema film, Notting Hill, lagu di mana protagonis pria mengungkapkan cinta mereka kepada pahlawan wanita. Lagu ini juga sangat cocok untuk tari pergaulan. Setelah musik dibunyikan, banyak pria dan wanita berpelukan dan menari bersama. Meskipun pria ini bukan penyanyi, suaranya lembut dan sangat menyentuh. Tapi intinya, Ni Zining yang menyanyikannya. Selain Gu Qingqing, Lengxi Cheng tentu saja juga mendengar suaranya. Dia bersandar dengan nyaman. Begitu mendengarnya bernyanyi, mata kuning itu langsung berbunyi. Seluruh tubuh pria itu seketika menegangkan, seperti citah yang sedang mencari makan, mengamati situasi musuh. Ni Zining hanya punya satu alasan di sini, Gu Qingqing. Dia juga ada di restoran ini saat ini. Selanjutnya bab 1981 melihat kembali, 6.